Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Sebelum itu mari kita buka acara dengan sama-sama membaca ulul kitab Qiratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan selanjutnya mari kita ikuti bersama pada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi qudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Tentunya segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Allah tetap menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman yang paling mahal di dalam diri kita ini. Kita berharap semoga keimanan kita semakin hari semakin bertambah, semakin kokoh di dalam diri kita ini. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tersajikan kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul yang senantiasa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan azab kubur. Pada pertemuan bulan lalu kita sudah menjelaskan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Hari ini kita akan menjelaskan sebab-sebab ya seseorang terkena azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebiasaan yang dilihat oleh para sahabat ketika Utsman bin Affan menyaksikan kuburan, beliau sangat takut dan menangis. Beliau ketika ditanya, wahai Utsman bin Affan, kenapa engkau ketika membaca ayat Al-Quran yang terkait dengan surga dan neraka atau hal-hal lain, Anda tidak menangis, Anda tidak begitu takut? Tetapi ketika berbicara tentang kuburan, melihat kuburan, berziarah ke kuburan, Anda begitu takut, menangis. Utsman bin Affan menjawab, Bapak Ibu, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazil akhirah. Kuburan itu tangga pertama menuju akhirat. Faman naja minha, barang siapa yang selamat dari azab kubur itu, maka setelahnya dia akan lebih selamat lagi. Tapi barang siapa yang tidak selamat di dalam kubur, maka setelah itu pun dia bakal tidak selamat juga.
Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu, aku tidak melihat sesuatu yang paling menakutkan, kata Rasulullah, afzamu minal qubur. Yang paling menakutkan itu tidak lain adalah kuburan. Kenapa? Karena kuburan baitul wahsyah, rumah kesendirian, rumah kesepian. Tidak ada yang menemani kita kecuali amal ibadah kita. Karena itu Bapak Ibu, kan Allah Subhanahu wa taala, tradisi para sahabat ziarah kubur, melihat kuburan, bukan tertawa, bukan tersenyum, bukan dijadikan tempat mejeng atau tempat apa anak muda sekarang ini pacaran atau selfiean, bukan. Mereka sedih, takut. Kenapa? Apa yang ada di dalam tersebut yang sangat menakutkan. Nah, kita akan membahas beberapa hal yang menjadi sebab seseorang terkena azab kubur. Sebelum itu, kita membaca beberapa hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa azab kubur itu hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang ada. Karena banyak orang yang tetap berbuat maksiat, tetap berbuat dosa di dunia ini. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan tidak ada azab kubur. Kate buktinya, ndak kate wong pernah balik dari kuburan cerita pernah diazab di dalam kubur. Akhirnya mereka tidak yakin ada azab kubur sehingga berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa hadis ini akan kita bacakan untuk menegaskan bahwasanya memang azab kubur itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Hadis yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta annahu la yasma'u qur'ana 'alihim ataahu malakani fa'aqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqul ashhadu annahu 'abdullah wa rasuluhu." Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya, lalu orang-orang yang mengantarnya sudah pergi meninggalkan kuburan, sedangkan mereka penduduk kubur itu masih mendengarkan suara terumpa, suara sandal mereka itu, maka akan datang dua malaikat. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat itu? Fa'aqadahu, dua malaikat itu akan menyuruh orang ini duduk, didudukkan orang tersebut, mayat tersebut, lalu ditanya. Dan inilah tes, pertanyaan ujian di dalam kuburan. Apa pertanyaannya? Apa yang engkau ketahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam redaksi lain ada riwayat menjelaskan, malaikat akan bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka?" Ini pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, dalam hadis ini disebutkan, ditanya siapa Muhammad itu, lalu orang itu menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah." Maka orang ini diselamatkan dari siksa api neraka. Sedangkan jenazah yang lainnya ketika ditanya siapa Muhammad, maka dia mengatakan, "La adri, aku tidak tahu siapa itu Muhammad." Akhirnya orang itu dicambuk, dipukul, sampai dalam beberapa riwayat disebutkan sampai dia terbenam ke dalam tanah. Semua mereka mendengar, makhluk Allah yang lain mendengarkan, kecuali jin dan manusia. Tapi dikecualikan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW
pernah mendengarkan suara jeritan orang-orang yang berada di alam kubur. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kata Rasul, sekiranya kalian tidak nanti saling menguburkan, maka akan aku minta kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kalian bagaimana dahsyatnya azab kubur. Kalau kita mendengar Bapak Ibu dak kate yang wong nak nguburkan wong yang meninggal. Kalau kita mendengar mak manu pedihnya azab kubur. Kata Rasul, laula antadafanu, kalau tidak kalian nanti saling menguburkan, dalam artian kalian akan menguburkan saudaramu, maka aku minta kepada Allah untuk dibukakan telinga kalian supaya mendengar azab kubur tersebut. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendengar azab kubur tersebut. Gara-gara inilah kadang-kadang kita senang berbuat dosa dan maksiat karena kita tidak langsung tahu, cuma kita membaca riwayat-riwayat saja. Nah, ini hadis yang pertama. Lalu dijelaskan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Mengajarkan sebuah doa. Saya kira doa ini kita sudah hafal. Beliau mengajarkan doa sebagaimana mengajarkan surat dari Al-Quran, ayat dari Al-Quran. Apa bunyi doanya? Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Nah, ini redaksi lain yang sering kita baca, ya, sudah hafal ya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menandakan bahwa kita disuruh pertama, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah atau dari azab neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Artinya apa? Kalau Rasulullah mengajari kita berdoa minta perlindungan dari azab kubur, berarti azab kubur itu pasti ada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal. Dajjal, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan kematian. Nah, dua hadis ini Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya azab kubur itu memang benar adanya. Ada hadis yang lain diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika didatangi oleh dua orang wanita Yahudi. Wanita tua dan orang Yahudi datang kepada Aisyah. Keduanya bercerita tentang bahwa orang-orang di kuburan itu akan kena siksa. Aisyah tidak percaya. Lalu Aisyah ya, didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dua wanita Yahudi tadi mengatakan bahwa orang di kuburan itu akan disiksa. Apa kata Rasul? Shadaqata. Kedua wanita itu benar. Kedua wanita itu benar bahwa nanti di dalam kubur akan ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Maka kata Siti Aisyah, "Fama ra'aituhu ba fi salatin illa yata'awwadu min adzabil qabr." Setelah aku menceritakan itu kepada Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah setelah salatnya kecuali dia berdoa berlindung dari azab kubur. Bayangkan Rasulullah SAW setiap setelah sholat berdoa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang bahwa azab kubur itu sesuatu yang pasti adanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja sebab-sebab ya yang menjadikan seseorang kena azab kubur? Dijelaskan oleh para ulama, sebabnya kalau kita buat simpel ada dua. Yang pertama, sebab secara umum. Jadi secara umum sebabnya itu ada. Ada juga sebab-sebab secara khusus. Sebab secara umum, yang pertama al-i'radu an dinillah.
Orang yang menentang agama Allah pasti akan kena azab kubur. Kemudian orang-orang yang bermalasan dalam beribadah pasti kena azab kubur. Al-jur'atu 'alal maksiyah, orang yang berani melakukan maksiat tentunya akan terkena azab kubur. Nah, ini penjelasan secara umum. Nah, sekarang yang paling penting penjelasan secara terperinci mengenai azab kubur. Itu supaya apa? Supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita terkena azab kubur. Yang pertama dijelaskan di dalam kitab ini adalah asyirku billahi wal kufru bihi. Insyaallah kita selamat ini dari yang pertama, syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sholat, kalaulah puasa, tidak mungkin lagi kita syirik. Alhamdulillah kita selamat nih. Tapi orang-orang yang syirik, yang kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, maka mereka akan terkena azab kubur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون." Al-An'am ayat 93 ini menjelaskan, sekiranya kalian melihat orang-orang yang berbuat zalim itu tatkala mereka akan dicabut nyawanya, maka malaikat akan memukulkan tangannya, lalu malaikat mengatakan, "Akhriju anfusakum," keluarlah jiwa kalian, keluarkan jiwa kalian, alias ditarik jiwanya, dicabut nyawanya, lalu dikatakan, "Al-yauma tujzauna adzabal hun." Hari ini, saat ini kalian akan ditimpakan azab kehinaan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq, karena kalian telah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian sombong. Tastakbiruna an ayatillah, kalian berlaku sombong terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, insyaallah kita terhindar dari azab kubur yang pertama ini, ya, yaitu syirik billah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an-nifaq. Nah, yang kedua ini sudah mulai kita ngeri-ngeri sedap ini, kata orang. Nifaq, kemunafikan. Kenapa? Dijelaskan dalam beberapa riwayat, khususnya dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat 101, bahwa orang-orang munafik itu akan disiksa. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan siksa mereka 2 kali. Dijelaskan oleh para ulama, ulaha atau ihdaha fid dunya wal akhirah wa hiya adzabul qabr. 2 kali itu kapan? Fid dunya, di dunia ini ketika dia akan dicabut nyawanya, wa fil akhirah, ketika di alam kubur. Nah, jadi kemunafikan ini, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang yang meyakini, mengatakan bahwa Tuhannya Allah, tetapi melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Jadi mulutnya mengatakan iman, tetapi amalnya melakukan perbuatan maksiat. Ini disebut dengan kemunafikan di dalam beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, sebab berikutnya, adamul istibra' minal baul wal masyi bainan nasi bil namimah. Nah, yang ketiga ini sangat sulit, ya, dan boleh jadi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih melakukannya. Apa dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW? Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaiti min hitanil Madinah, fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير
thumma qala bala wa innahu lakabir kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa fi riwayatin al-baul wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridatin ratbatin fashaqqaha nisfaini فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما تفعل هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah perkebunan. Di situ ternyata ada kuburan dua orang manusia. Lalu Rasulullah SAW mendengar bahwa keduanya tengah diazab di dalam kubur tersebut. Tengah diazab. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kedua orang ini tengah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburnya. Bukan karena dosa besar yang mereka lakukan. Arti dosa besar ini bukan hal-hal yang kalian anggap begitu besar, tetapi yang sering kalian anggap kecil, mereka berdua lakukan. Yang pertama, la yastatiru min baulihi. Dalam riwayat lain, la yastanzih min baulihi. Yang pertama, orang-orang yang ketika buang airnya dia tidak suci, tidak bersih, istibra, tidak habis, tidak bersih. Nah, ini kira-kira ada tidak di kita ini? Wallahu a'lam. Dalam riwayat lain disebutkan la yastatiru min baulihi. Tidak nutup ketika dia kencing. Tidak nutup artinya itu di jalan raya, di dinding dia kencing. Nah, ternyata kata Rasulullah SAW, la yastatiru min baulihi. Ini orang yang tidak menutupi dirinya ketika buang air itu atau tidak istibra, tidak bersih itu akan disiksa di azab kubur, di dalam kubur. Yang kedua, wal akhar yamshi bin namimah. Orang yang keduanya an-namimah. Namimah itu artinya Bapak Ibu mengadu domba. Mengadu domba. Naqlul kalami ya ala niyatil ifsad. Orang yang menyampaikan omongan kepada orang lain dengan tujuan merusak. Boleh kita menyampaikan omongan tetapi tujuannya untuk islah. Islah itu artinya untuk mendamaikan. Tapi kalau memindahkan omongan, menyampaikan sebuah ucapan tujuannya merusak, ya, hingga terjadi pertumpahan darah, permusuhan, ya, kebencian. Nah, ini disebut dengan an-namimah, mengadu domba. Sedangkan kalau seseorang melakukan, ya, mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu kepada orang lain, tujuannya untuk islah bainan nas, islah itu artinya mendamaikan antara dua orang, maka itu boleh. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan antara kedua kalian. Bahkan di antara, ya, bohong yang diperbolehkan itu kata Rasul, ya, di antaranya satu ini. Seorang suami atau istri mengucapkan sesuatu kepada istrinya supaya timbul kasih sayang. Boleh kita bohong. Istri masak kepedesan misalnya, kita katakan, oh, alangkah lemaknya. Ada. Istri juga ketika suaminya mengasih nafkahnya, sebulan cuma 100.000, alhamdulillah mau kasih. Senang. Jadi ucapkan sesuatu yang menyenangkan sehingga muncul semacam kasih sayang. Jangan kita ribut. Nah, jadi ini boleh, ya. Suami kita mungkin malas mandi. Nah, kita omong ke, wah, alangkah harumnya. Ngapa harum? Pakai parfum terus, ya dah. Padahal tak pernah mandi suaminya. Boleh kita omongkan sesuatu yang bohong tapi tujuannya untuk menambah keharmonisan. Yang kedua, boleh berbohong ketika dalam peperangan. Jadi diceritakan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu dikejar oleh orang, dikejar. Lalu dia melewati seorang penjual. Kata Rasul,
Katakan kepada orang yang mengejar saya nanti, ketika dia bertanya, lihat tidak si fulan, bilang aku tidak melihat. Nah, kamu pindah sedikit, bergeser tempatmu. Nah, bergeser tempatmu. Nanti kalau ditanya, bilang saja tidak lihatnya, tidak lihat. Nah, dalam peperangan boleh itu. Kalau kita jujur dalam peperangan, kena tembak, maka boleh ketika dalam peperangan. Nah, yang ketiga, tujuannya untuk islah bainan nas, untuk mendamaikan antara dua orang. Walaupun orang itu tidak mengatakan sesuatu, tapi tujuan kita mendamaikan, boleh. Tahu tak, sebulan kemarin aku dengar dia cerita, senang dia dengan awak itu, sebetulnya hormat, bangga dengan awak itu. Datang lagi ke si fulan, cerita lagi, aku kemarin dengar dia cerita bahwa dia itu senang dengan awak itu, baik dia itu. Tapi mungkin waktu itu emosi baik. Akhirnya dengan mengatakan dua hal ini terjadilah perdamaian. Nah, ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu an-namimah. An-namimah artinya mengadu domba. Barang kecil dibesarkan, yang tak kate diomongkan. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Ini dikisahkan bahayanya adu domba. Ini diceritakan dalam beberapa kitab. Benar atau tidaknya saya sekedar membaca kitabnya saja. Dulu diceritakan ada seorang ahli pengadu domba. Bahayanya adu domba ini Bapak Ibu. Dia mendatangi seorang wanita dan dia mengatakan, Mbak, tahu tidak suamimu itu sebentar lagi akan nikah. Nak cari pendamping yang lain. Saya nak nambah. Nambucin. Nah, supaya kau selamat, suamimu tidak nambah. Nah, ini didengar oleh ibu-ibu ya. Kau ambil jenggotnya, tapi pakai pisau ambil jenggotnya pas dia nak tidur. Ambil jenggotnya, cak berapa potong, gak kau serahkan ke aku, gak aku bawa ke ahli nujum. Karena dia ditakut dimadu, akhirnya dia mikir, benarnya gak malam aku nyiapin pisau, aku nak motong ini tadi jenggot suamiku supaya tidak dimadu. Sudah. Nah, sebelum itu sang suami ini sudah didatangi oleh pengadu domba ini. Pak, tahu tak? Bini kau itu benci dia pengen bunuh kau. Tidak mungkin. Aku sayang dengan dia sayang dengan aku. Tidak pasti. Jingoklah malam kali. Dia nak bunuh. Kaget, kau pura-pura tidur, jingoklah apa yang dibawanya. Terjadilah Bapak Ibu, pura-pura tidur, ternyata si istrinya sudah bawa pisau. Tujuannya bukan nak bunuh sebetulnya, nak ambil apa? Nak potong jenggot tadi. Akhirnya sang suami ini kan takut, dan benar nih omongan pengadu domba ini. Akhirnya terjadi apa? Terjadi pembunuhan. Suami ngambil pisau itu, malah bininya yang dibunuh. Pengadu domba ini senang, tertawa doh. Langsung dia lapor kepada masyarakat, lihat nih, ini seorang suami bunuh istrinya. Akhirnya sang suami itu pun dibunuh oleh keluarga istrinya. Kaget, datang lagi kepada keluarga suaminya, tahu tidak, keluarga istri suamimu itu membunuh kamu. Akhirnya terjadi peperangan antara dua kelompok tersebut, kabilah tersebut, gara-gara adu domba. Jadi karena itulah ternyata Rasulullah SAW mengatakan salah satu yang menjadikan seseorang diazab dalam kubur itu adalah an-namimah, mengadu domba. Nah, para ulama menjelaskan Bapak Ibu, kenapa dua hal ini yang begitu penting. Pertama, alasannya karena nanti yang pertama akan dihisab urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan sholat. Untuk sholat itu kita harus suci bersih, alias kita wudhunya benar. Sebelum wudhu kita ini bersih dari najis. Ketika seseorang tidak bersuci dengan benar, masih kotor, masih bekas-bekas kencingnya masih ada, berarti wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Artinya tidak diterima sholatnya. Maka azab kubur. Ini hak kita kepada Allah SWT. Sedangkan an-namimah ini hak kita terhadap manusia. Dosa paling besar kepada manusia itu menumpahkan darah.
Kapan pertumpahan darah itu dimulai? Mulai dari adu domba ini. Terjadi peperangan di mana-mana, kebencian di mana-mana itu Bapak Ibu karena adu domba tadi. Adu domba tadi. Dari adu domba inilah menjadi pertumpahan darah. Karena itulah dikatakan adu domba ini salah satu dosa yang besar juga. Karena dia sampai menumpahkan darah. Nah, para ulama menjelaskan supaya kita selamat dari an-namimah ini ada 4 adab etika ketika ada orang mengadu domba. Yang pertama, kita tidak boleh percaya dengan omongan orang yang mengadu domba itu. Dalam Al-Quran kan diingatkan, apabila datang fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau datang orang fasik membawa berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus dipikirkan dulu, harus sharing dulu, jangan langsung di-sharing dulu, dicek-cek benar atau tidak. Yang pertama, jadi kita kalau ada wong ngadu domba, jangan langsung percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita nasihati orang yang mengadu domba itu supaya dia berhenti dan dia takut. Ayo hati-hati ngadu domba, kaget kejadian, kaget masalah lebih besar, supaya dia berhenti mengadu domba. Yang ketiga ada yang harus kita lakukan pula, jangan sampai ada perasaan mempercayai apa yang disebutkan oleh pengadu domba tadi. Mulai kita iya benar nian, ada perasaan seperti itu. Akhirnya apa nanti yang keempat, kita tidak boleh mencari tahu benar atau tidaknya omongan pengadu domba ini. Nah, jadi 4 hal ini kalau kita ikuti, insya Allah akan selamat dari tukang adu domba. Yang pertama tidak percaya, yang kedua kita nasihati, yang ketiga kita tidak merasa meyakininya, dan yang keempat kita tidak ikut-ikut mencari tahu kebenaran dari apa yang diomongkan orang tadi. Nah, Rasulullah SAW dijelaskan dalam beberapa riwayat, Bapak Ibu mengatakan kepada para sahabatnya, ini Indonesia, wahai sahabatku, kalau kalian berjumpa dengan aku, tidak usah membicarakan tentang sahabat kita yang lainnya. Karena aku kepengen setiap kali bertemu dengan sahabatku, hatiku bersih, tidak ada prasangka buruk, tidak ada prasangka jahat. Kalau kita, Bapak Ibu, ngobrol, menceritakan tentang seseorang, kaget pas bertemu dengan orang yang diceritakan itu, kadang-kadang sudah berubah perasaan kita. Padahal belum tentu benar. Padahal belum tentu itulah yang ada. Belum tentu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kalian ceritakan kepadaku tentang sahabatku yang lainnya. Biarlah aku menjumpai mereka dalam keadaan hatiku bersih, dalam keadaan hatiku tidak ada prasangka sama sekali kepada mereka. Nah, ini azab kubur ya sebabnya. Nah, masih banyak Bapak Ibu asbab atau sebab-sebab dari azab kubur, di antaranya habsul hayawan wa ta'zibuhu. Ya, orang yang memenjarakan, mengikat hewan, tidak dikasih makan, ya, menyiksa hewan. Karena dijelaskan dalam sebuah riwayat, seorang wanita masuk neraka karena dia mengikat hewan, memenjarakan kucing, tidak dia kasih makan, tidak dia lepaskan sampai binatang itu mati. Apalagi yang menjadikan seseorang kena azab kubur? Al-idza'u bil lisan. Idza'un bil lisan, menyakiti seseorang dengan lidah. Nah, ini sering. Boleh jadi tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan perbuatan tersebut. An-niyaha 'alal mayyit. Orang yang ketika jenazah, ya, bapaknya meninggal dunia, anaknya dan seterusnya, niyaha itu artinya sedih yang berlebih-lebihan. Sedih yang berlebih-lebihan, biasanya menangis berlebih-lebihan, dan tradisi Arab waktu itu ada yang sampai mengunduli kepalanya, merobek-robek bajunya, menarik-narik rambutnya. Nah, ini berlebih-lebihan. Dan dijelaskan dalam beberapa riwayat, innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi.
Jenazah itu akan terkena azab kubur dikarenakan anak-anaknya, keluarganya menangisinya berlebih-lebihan. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini, kalau orang tuanya, kalau yang mayat itu berwasiat, nah kalau aku meninggal, aku kepengen kau ajak seluruh kampung ini pakai baju hitam, suruh nangis, ya, pakai baju hitam, suruh mereka berteriak-teriak karena kehilangan aku. Ini di Arab Bapak Ibu ada tradisi itu. Nguburkan, ini tradisi jahiliyah. Ada wanita-wanita yang berteriak pakai mulutnya itu, nggak bisa kita contohkan ya. Kemudian menangis-nangis, memukul kepala, wajah, pipi, itu ya. Nah itu biasa ada di situ. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau menangisnya karena memang sedih, haru, ya bukan disuruh, bukan diwasiatkan oleh orang yang meninggal itu, maka itu tidak akan menjadi sebab azab kubur. Tetapi kita diingatkan untuk tetap bersabar, tidak boleh berlebih-lebihan dalam kesedihan tersebut. Nah, inilah beberapa di antaranya sebab-sebab terjadinya azab kubur bagi seseorang yang meninggal dunia. Saya kira Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang perlu kita jelaskan pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca surah Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.